Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat gurupreneur sekalian. Pada Civic Class kali ini, kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Namun sebelum kita menyaksikan materi kita pada video kali ini, kita akan flashback sejenak tentang Konferensi Asia Afrika. Apa itu Konferensi Asia Afrika? Perlu kita patut berbangga. Di fase awal kemerdekaan Indonesia, kita memiliki seorang presiden, yaitu Insinyur Soekarno, atau biasa disapa dengan Bung Karno, adalah seorang orator ulung, seorang negosiator ulung, di mana beliau selalu melakukan peran-peran internasional. Bahkan ketika bergaul dengan negara-negara di dunia, berdampingan dengan presiden-presiden atau pemimpin dari negara-negara lain, beliau selalu terdepan. Maka tidak heran ketika Indonesia itu menjadi sorotan negara-negara adidaya. Kalau teman-teman sering lihat bagaimana video Bung Karno berjalan dengan para pemimpin negara lain, maka Bung Karno selalu berada di paling depan, diapit oleh Presiden Amerika Serikat, di sebelahnya ada pemimpin Uni Soviet. Artinya apa? Bahwa Indonesia begitu diperhatikan, begitu diperhitungkan dalam pergaulan internasional. Baik, kali ini kita akan kupas sedikit tentang Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Indonesia atas pelopor salah satunya adalah Bung Karno. Sebagai wakil dari Indonesia, beliau berpikir bagaimana dunia ini bisa damai, tatanan dunia ini bisa lepas dari perang-perang, dari hegemoni negara-negara penjajah, negara imperial. Sehingga Bung Karno menyusun kerjasama, mengajak negara-negara sahabat untuk berkolaborasi, bekerja sama melawan imperialisme. Nah, salah satu caranya adalah dengan apa? Dengan membentuk Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini bertujuan untuk mendukung kerjasama ekonomi dan budaya di antara negara-negara Asia dan Afrika. Dan negara-negara ini adalah negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaan, seperti halnya Indonesia. Maka Bung Karno bersama dengan bangsa-bangsa dari negara lain melaksanakan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung, di Indonesia, untuk melakukan sebuah upaya mendukung kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan. Nah, salah satunya adalah misi dari Konferensi Asia Afrika ini meminimalisir hegemoni dari negara-negara imperial seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, serta negara-negara imperial lainnya. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Bayangkan Indonesia menjadi pelopor terbentuknya sebuah konferensi internasional yang itu diperhitungkan oleh negara-negara besar di dunia. Bagaimana tayangan videonya? Keren bukan? Bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang diperhitungkan dalam pergaulan internasional. Baik, nah bagaimana dengan kondisi saat ini? Indonesia tentu saja sudah mengalami perubahan-perubahan. Dan di video kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sudah tidak sabar tentunya untuk memulai materi. Yuk kita simak materi pada video kali ini. Civic Class, semangat
menyaksikan. Semangat pagi! Halo sahabat Gurupreneur, barusan kita menyaksikan bagaimana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Keren bukan? Baru tahu ya bahwa ternyata bangsa Indonesia menjadi pelopor, menjadi leader terbentuknya konferensi Asia Afrika yang mana ini adalah memiliki misi perdamaian dunia. Baik, di sesi kali ini kita akan membahas topik bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah mengevaluasi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yuk, kita mulai. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Kita akan bahas bagaimana pengertiannya. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara mewujudkan perdamaian dunia? Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan kultural. Yang kedua, melakukan pendekatan sosial ekonomi. Yang ketiga, melakukan pendekatan politik. Dan yang keempat, melakukan pendekatan religius. Lalu subpokok yang ketiga adalah bagaimana Indonesia dan perdamaian dunia. Sudah tidak sabar untuk memulai materi kali ini? Yuk, kita awali dari pengertian perdamaian. Masih ingat lagu? Perdamaian, perdamaian. Lagu itu sangat kental, ya. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Nah, apa maksud dari perdamaian? Yang pertama, arti dari perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan. Itulah perdamaian. Juga, perdamaian bisa didefinisikan sebagai sebuah transformasi konflik kreatif non-kekerasan. Apa ya ini ya? Transformasi konflik kreatif non-kekerasan. Artinya begini, bahwa perdamaian ini adalah meskipun ada konflik, tetapi diselesaikan dengan cara tanpa kekerasan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perdamaian mengarah pada transformasi konflik yang kreatif, berlangsung secara tanpa kekerasan. Lebih jauh dari itu, perdamaian seharusnya mengandung pengertian keadilan. Nah, disinilah perdamaian menjadi tujuan kita bersama. Bagaimana mewujudkan perdamaian dunia? Yang pertama, bisa dilakukan melalui pendekatan kultural atau pendekatan kebudayaan. Sering kita ketahui bahwa antar bangsa sudah dilakukan yang namanya pertukaran budaya. Juga dilakukan secara masif pelestarian budaya, juga dilakukan pameran atau gelar budaya, dan sebagainya. Ini sebagai salah satu cara mewujudkan perdamaian dunia melalui pendekatan kultural. Lalu yang kedua, mewujudkan perdamaian dunia melalui pendekatan sosial ekonomi. Bangsa yang sejahtera cenderung lebih damai dan terkendali. Kepedulian antar bangsa dilestarikan, saling membantu, dan menanggung beban. Sudah terbiasa, bangsa Indonesia sering melakukan aktivitas sosial, membantu bangsa lain yang sedang mengalami musibah, membantu bangsa lain yang sedang mengalami kekurangan,
Seperti contoh yang paling sering adalah kita senantiasa membantu bangsa Palestina untuk tetap bertahan dan survive, mempertahankan kemerdekaannya. Lalu yang ketiga, perdamaian dunia dapat diwujudkan melalui pendekatan politik. Inilah peran para pemimpin negara. Apa yang bisa dilakukan? Biasanya dilakukan dengan menjalin kerjasama, melakukan kunjungan kenegaraan, dan apabila ada konflik, terjadi konflik antar negara, maka dapat diselesaikan dengan pendekatan politik. Ini adalah lobby-lobby tingkat tinggi antar pemimpin negara. Lalu yang keempat, bagaimana mewujudkan perdamaian dunia? Salah satunya adalah melakukan pendekatan religius. Tokoh-tokoh agama ini menjadi kuncinya. Tokoh-tokoh agama bersatu menunjukkan contoh kerukunan umat manusia sedunia. Sampai sini bisa dipahami? Lalu, pokok bahasan yang ketiga, bagaimana Indonesia dan perdamaian dunia. Prinsip hidup berdampingan secara damai berdasarkan persamaan derajat. Bangsa Indonesia secara tegas menyatakan persamaan derajat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih ingat teksnya ada di alinea berapa? Siapa yang masih ingat? Ya, betul. Di alinea pertama. Bagaimana bunyinya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sudah ingat bukan? Nah, itulah sikap bangsa Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kita harus hidup berdampingan, tidak ada penjajahan, dan hidup secara damai antar bangsa. Lalu yang kedua, jika ada persoalan internasional, bangsa Indonesia selalu menunjukkan sikap-sikap menjunjung perdamaian. Ini bisa dibuktikan bahwa bangsa Indonesia sendiri adalah bangsa yang senantiasa mengutamakan musyawarah, mengutamakan negosiasi, mengutamakan sikap yang sesuai dengan norma dan hukum. Masih ingat bagaimana Indonesia berkonflik dengan Malaysia sebagai negara tetangga? Maka Indonesia memilih jalur dengan cara-cara yang elegan melalui Mahkamah Internasional. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Sudah jelas bahwa bangsa Indonesia sejak awal berdiri sebagai sebuah negara selalu aktif dalam kegiatan organisasi internasional. Indonesia juga sering terlibat dalam misi perdamaian dunia dengan mengirim pasukan Garuda. Nah, pasukan Garuda ini di bawah payung PBB biasanya akan ditempatkan di wilayah-wilayah konflik. Dan ini bagian dari misi bangsa Indonesia untuk melakukan, mewujudkan, dan mendukung terciptanya perdamaian dunia. Sampai di sini, sudah paham? Tentu bangga bukan menjadi bangsa Indonesia. Sehingga kita jangan berkecil hati sebagai bangsa Indonesia. Kita ini terlahir sebagai bangsa yang besar, bangsa yang senantiasa terbuka, empati dan peduli terhadap perdamaian dunia. Dan yang paling penting adalah
peran bangsa Indonesia dibutuhkan dalam pergaulan internasional. Baik, akan kami berikan beberapa contoh kerjasama dan perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Ini sebagai contohnya, Indonesia dengan Republik Rakyat Cina, yaitu berkaitan dengan duit kewarganegaraan. Karena dulu di awal merdeka itu, warga keturunan Tionghoa di Indonesia memiliki dua kewarganegaraan, yaitu dia sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai warga negara China. Maka dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 ini, maka ada kejelasan dalam pengaturan kewarganegaraan keturunan Cina. Maka dia diberikan kebebasan pilihan, dia akan menjadi warga negara Indonesia atau kembali menjadi negara Cina, tentu saja dengan sukarela. Contoh yang kedua, ini masih perjanjian kerjasama bilateral, yaitu antara Indonesia dengan Malaysia. Ini kaitannya dengan penetapan garis landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia. Nah, dengan perjanjian ini ada kejelasan dalam pemanfaatan laut, baik sebagai sarana transportasi air maupun untuk kepentingan mengambil sumber daya alam seperti menangkap ikan, eksplorasi kekayaan laut, mineral, dan tambang. Lalu contoh berikutnya, kerjasama Indonesia dalam pergaulan regional. Indonesia termasuk salah satu negara sebagai pemprakarsa berdirinya ASEAN bersama dengan negara-negara yang lain. Apa manfaatnya? Bahwa terbentuknya ASEAN ini berjuang untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya. Dan ini juga sebagai salah satu sarana apabila terjadi konflik di antara negara anggota, maka akan mudah diselesaikan dengan jalan damai. Contoh yang keempat, masih dalam kerjasama regional. Dibentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mendapatkan atau meningkatkan investasi langsung ke negara-negara ASEAN dan khususnya negara Indonesia. Juga untuk meningkatkan daya saing dan penghapusan biaya ekspor-impor bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Lalu, bagaimana dengan contoh perjanjian multilateral? Sebagai contohnya adalah negara Indonesia itu menjadi anggota PBB pertama kali itu pada tanggal 28 September tahun 1950. Ini sebagai awal Indonesia bergabung ke dalam anggota PBB atau United Nations. Apa manfaatnya? Bagi bangsa Indonesia adalah mempercepat proses penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda, sehingga Belanda dapat mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka, yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Masih dalam contoh perjanjian multilateral, pembentukan gerakan negara-negara non-blok melalui konferensi tingkat tinggi yang pertama pada tahun 1961.
Indonesia sebagai pelopor. Nah, manfaatnya apa? Sebagai wadah dalam upaya menumbuhkan sikap solidaritas negara-negara di kawasan Asia Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaannya, sekaligus melawan kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, dan Zionisme. Sebagai contoh yang terakhir, masih dalam level multilateral, yaitu pengesahan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial tahun 1965. Kemudian diratifikasi dan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999. Yang manfaatnya adalah bangsa Indonesia akan lebih memahami bahwa sebagai bagian masyarakat internasional harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam PBB serta hak asasi manusia. Demikian pembahasan pada video kali ini tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Saksikan di video-video berikutnya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan lonceng. Karena subscribe itu gratis, maka dukunglah channel ini agar makin semangat untuk memproduksi video-video yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!